Bab 266. Orang-orang di ruangan itu sangat ingin tahu tentang hadiah itu, beberapa adalah jutawan dan mereka juga terkejut. Siapa itu? Siapa yang bisa memberikan 5 juta dolar sebagai hadiah ulang tahun? Itu mungkin diberikan oleh salah satu teman ayah Quincy. Kalau tidak, siapa yang akan memberikan hadiah mahal seperti itu? Terlalu mengejutkan bagi seseorang untuk begitu murah hati. Itu adalah tindakan seorang baler murni. Mungkinkah Tuan Zhou? Dia punya aset ratusan juta dolar. Kudengar dia pemasok sayuran ke restoran di Hotel Luna. Masuk akal untuk memiliki salah satu kartu emas. Berhenti bicara omong kosong? Nomor pada kartu ini menunjukkan bahwa itu adalah kartu ke-6. Apakah menurut Anda Tuan Zhou bisa memilikinya? Mengapa kita tidak meminta jawaban saja dari Tuan Zhou? Tuan Zhou, hei, apa yang kamu lakukan bersembunyi di sudut? Apakah ini hadiah darimu? Seseorang bertanya, dan semua orang memandang pria berperut buncit itu. Di bawah perhatian semua orang, pria itu menggelengkan kepalanya dengan canggung. Tidak, saya hanya pemasok sayur. Bagaimana saya bisa memiliki kartu emas Hotel Luna? Setahu saya, hanya ada 5 orang yang memiliki kartu emas ini, dan semuanya memiliki aset setidaknya 3 miliar dolar atau lebih. Saya jauh dari itu. Dia menghela nafas, dan wajahnya dipenuhi dengan rasa iri, pemilik Hotel Luna sangat kuat. Hanya sedikit yang bisa menjadi anggota hotel. Saya mendengar bahwa bos mendapat dukungan dari keluarga yang sangat besar dan berpengaruh. Setelah saya temukan keluar, aku bahkan bermimpi memilikinya. Tapi sekarang, seseorang benar-benar menghadiahkan kartu ini. Siapa itu? Aku tidak percaya ada seseorang di sini dengan kekayaan 3 miliar dolar di antara kita. Ya Tuhan! Orang-orang di ruangan itu terkejut sekali lagi. Tuan Lowe, ini suatu kehormatan besar. Seseorang menghadiahinya kartu emas. Jika dia memberitahu orang-orang tentang hal itu, mereka akan sangat terkejut. Pria itu terus berkata, dan dia terdengar sangat iri. Ruangan itu hening selama beberapa detik, dan mereka semua sama-sama iri. Ini adalah simbol status. Karena ini adalah hadiah, maka Tuan Lowe harus tahu dari siapa itu. Tanyakan padanya dan kami akan mencari tahu. Lagi pula, semua hadiah ditangani olehnya. Seseorang menyarankan. Ya, di mana Tuan Lowe? Aku baru saja melihatnya naik ke atas. Tuan Lowe, dia datang. Dia akan turun. Para tamu di ruangan itu semua membuat suara. Ayah Quincy, yang naik ke atas, berjalan menuruni tangga dengan bingung saat melihat pemandangan itu. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya. Dia bertanya-tanya mengapa para tamu semua berdiri dan mengelilingi seseorang. Victor, ada apa? Ayah Quincy berjalan mendekat. Paman, maafkan aku. Anakku mengambil hadiah dari meja dan secara tidak sengaja mengambil hadiah yang sangat berharga untuk dimainkan. Maaf, Paman. Ayah anak itu menyerahkan kartu itu. Ayah Quincy menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini hanya kartu. Dia mengambil alih kartu itu. Apa yang bisa dilakukan kartu? Sebenarnya, dia sedikit tidak senang. Seseorang memberinya kartu? Kartu anggota? Hah? Dia terkejut jauh di lubuk hati. Mengapa kartu itu begitu berat? Sebuah kartu emas? Tuan Lowe, ini bukan kartu biasa. Ini adalah kartu emas Hotel Luna. Dengan kartu emas ini, Anda bisa tinggal di kamar presiden secara gratis selama setahun, yang setara dengan 5 juta dolar. Tuan Lowe, Anda benar-benar terhormat. Seseorang benar-benar memberimu kartu seperti itu? Beberapa kerabat berkata dengan iri. Ayah Quincy terkejut, apa? Dia baru menyadari bahwa kartu itu terbuat dari emas murni. Keahlian pada kartu itu sangat indah. Terlebih lagi, kata Luna di atasnya sangat jelas. Hotel Luna telah menjadi hal terpanas baru-baru ini. Ini sebenarnya kartu emas Hotel Luna? Tuan Lowe, sejak kapan Anda memiliki teman seperti itu? Mengapa Anda tidak memperkenalkannya kepada kami? Seorang kerabat berkata dengan iri. Jika orang tersebut dapat memberikan kartu seperti itu, dia pasti memiliki aset lebih dari 3 miliar, bahkan mungkin lebih. Dan jika mereka bisa mengenal orang itu akan bermanfaat untuk bisnis mereka sendiri. Lagi pula, banyak tamu yang hadir malam itu adalah pengusaha. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki jutaan aset, mereka masih orang-orang dengan ratusan juta dan puluhan juta aset. Itu benar, perkenalkan dia kepada kami. Ayah Quincy pulih dari keterkejutannya. Tentu saja, dia jelas menyadari apa artinya jika seseorang memberinya kartu seperti itu. Tapi dia terkejut bahwa ada orang seperti itu di antara tamunya malam itu. Dia terlalu terkejut, tapi siapa itu? Ayah, ada apa? Ah, ini kartu emas Hotel Luna. Ayah, kapan kamu mendapatkannya? Quincy masuk dari kerumunan dan melihat kartu emas di tangan ayahnya. Tekstur emas murni seperti sebuah karya seni yang langsung menarik perhatiannya. Sebagai anak muda, bagaimana mungkin dia tidak mengenal Hotel Luna? Ini hadiah dari orang lain untuk ayahmu.
Seseorang berkata, "Ayah, apakah itu benar?" Quincy terkejut. Kartu emas? Betapa terhormat ayahnya. Ya, ayah Quincy tiba-tiba merasa mulia. Meskipun dia memiliki ratusan juta aset, dia tidak cukup boros untuk memberi seseorang lebih dari 5 juta dolar sekaligus. Mungkinkah pacar putrinya yang begitu murah hati? Quincy, itu dari pacarmu, kan? Di mana dia? Bawa dia keluar dan perkenalkan dia. Quincy S. Kata ayah dengan bangga. Dia tahu dengan jelas siapa yang hadir hari itu, baik kerabat maupun teman-temannya. Dia tidak mengira merekalah yang memberikan ini karena tidak ada keluarga mereka yang mencapai status seperti itu. Menurutnya, selain pacar putrinya dan menantunya, siapa yang akan begitu murah hati? Ayah, aku tidak punya. Aku lajang. Quincy menggelengkan kepalanya. Ayah Quincy tiba-tiba kecewa. Omong-omong, Paman, ini kotak yang berisi kartu emas. Lihat apakah kamu mengenali siapa yang memberimu ini. Pria itu menyerahkan kotak itu dengan canggung. Ketika ayah Quincy melihatnya, dia bingung dan kemudian terkejut. Ayah, dari siapa? Ayah. Quincy terlalu penasaran. Tuan Lowe, katakan. Kerabat lainnya juga sangat penasaran. Ayah Quincy berkata dengan tegas, Victor, apakah kamu salah? Apakah itu benar-benar dari kotak ini? Tidak, aku tidak salah. Pria itu menggelengkan kepala. Bagaimana dia bisa salah ketika dia menyaksikan putranya membukanya beberapa saat yang lalu? Kakek, itu dia. Kamu yang memberikannya kepadaku. Aku memintamu mainan, dan kamu memberiku ini. Tapi ketika aku membukanya, hanya ada kartu di dalamnya. Mainan macam apa ini? Anak kecil itu berkata dengan keras. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Para tamu saling memandang dan mulai mengobrol. Apa? Tuan Lowe memberikan hadiah yang begitu mahal kepada seorang anak sebagai mainan? Ayah anak itu menutup mulut putranya dengan tergesa-gesa dan mengatakan itu hanya ucapan seorang anak. Dia juga bergumam dalam hatinya, Paman, kamu terlalu murah hati. Ayah Quincy merasa malu. Quincy tersipu dan berkata, Ayah, apa yang kamu lakukan? Itu adalah hadiah yang sangat berharga, namun kamu memberikannya kepada seorang anak sebagai mainan. Bagaimana jika itu rusak atau tergores? Dia sangat bersemangat dan dia ingin menginap di hotel mewah seperti itu. Tapi apa yang dilakukan ayahnya? Dia hampir kehilangan kesempatan. Aku tidak tahu dia akan mengirim hadiah yang begitu mahal. Ayah Quincy juga menyesalinya. Dia takut jika dia kehilangan hadiah yang begitu berharga sekarang, dia akan sangat menyesalinya. Dia? Siapa yang memberikannya? Tanya Quincy. Ya, Tuan Lowe, apakah Anda tahu siapa? Beritahu kami. Semua teman dan kerabat bertanya. Ayah Quincy merasa malu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia berkata, pacar Zelda memberikannya. Apa? Kerabatnya terkejut. Apakah kamu bercanda, Tuan Lowe? Kartu emas ini diberikan oleh pacar Zelda. Kamu pasti salah. Lihat dia terlihat sangat menyedihkan. Saya curiga keluarganya pasti miskin. Bagaimana dia bisa mengirim hadiah yang begitu mahal? Mereka tidak percaya. Itu tidak mungkin. Ayah, apakah kamu melakukan kesalahan? Bahkan Quincy pun ragu. Apakah ini mungkin? Menurutnya, Chuck sudah bangkrut. Kalau tidak, mengapa dia terlihat seperti itu? Tidak, bagaimana aku bisa salah? Ayah Quincy menggelengkan kepalanya dan mendesah tak berdaya. Hadiah itu diberikan oleh Chuck, dan dia mengira itu pisau cukur, jadi dia mengingat kotak itu dengan baik. Apakah itu benar-benar dari dia? Kalau begitu mari kita pergi dan bertanya padanya, mari kita pergi bersama. Jika dia mampu memberikan kartu emas, dia harus memiliki aset lebih dari 3 miliar dolar. Bagaimana dia bisa terlihat begitu rendah hati? Itu benar. Pakaiannya hari ini nyaris tidak terlihat mahal. Itu benar. Ayah, ayo pergi dan tanyakan padanya. Quincy membawa ayahnya ke Chuck, yang sedang mengobrol dengan Zelda di halaman belakang. Chuck dan Zelda sama-sama tercengang atas perhatian yang tiba-tiba dari semua tamu. Ada apa? Kenapa semua orang ini datang? Chuck, apakah kamu memberikan kartu ini? Quincy bertanya dengan kartu di tangannya. Semua orang, termasuk ayah Quincy, menatap Chuck dengan gugup. Setelah beberapa saat terkejut, Chuck mengangguk, ya, ini dariku. Ada apa? Apa kau tidak menyukainya? Bab 267. Semua kerabat dan teman ini tercengang. Mereka sangat terkejut sehingga mereka hampir menjatuhkan rahang mereka. Ternyata itu benar-benar hadiah dari pemuda dekaden di depan mereka. Mereka berbagi pemikiran yang sama, ini bernilai lebih dari 5 juta dolar. Bagaimana dia bisa memberikannya begitu saja? Intinya adalah bahwa Guru Lowe hampir memberikannya kepada anak itu sebagai mainan barusan. Zelda melihat kartu emas di tangan Quincy dan membeku.
Dia diundang ke perjamuan terakhir kali. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali kartu ini? Tetapi dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk memiliki kartu ini. Namun, dia terkejut bahwa Chuck memiliki kartu yang begitu berharga dan dia akan memberikannya kepada orang lain sebagai hadiah. Mulut Quincy terbuka lebar sehingga sebutir telur mungkin bisa muat di dalamnya. Dia bingung. Bukankah Chuck bangkrut? Kau tidak menyukainya, Paman? Tanya Chuck, tidak menyadari keterkejutan mereka. Itu tidak masalah. Jika pria itu tidak menyukainya, Chuck bisa mengambilnya kembali. Lagi pula, hotel ibunya sering penuh setiap hari. Apakah itu kamar biasa atau kamar presidensial, semuanya sama. Tidak, aku menyukainya, aku menyukainya. Setelah ayah Quincy terkejut, dia pulih dengan cepat dan mengangguk berulang kali. Kakek, jika kamu menyukainya, mengapa kamu memberikannya kepadaku sebagai mainan? Anak kecil itu bertanya. Ayahnya dengan cepat menutup mulutnya dan meminta maaf dengan canggung lagi. Wajah ayah Quincy tiba-tiba merah darah. Quincy juga merasa malu dan berbisik pelan, "Ayah, apa yang telah kamu lakukan? Itu barang yang sangat berharga." Bagaimana saya tahu? Ayahnya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Chuck tercengang mendengarnya. Dia menatap ayah Quincy beberapa kali lagi dan berkata dengan senyum tipis, "Paman sepertinya tidak terlalu menyukainya." "Tidak, aku baru saja melakukan kesalahan." Ayah Quincy menggelengkan kepalanya. "Ya, itu adalah kesalahan. Bagaimana mungkin ayahku tidak menyukai hadiah yang begitu berharga?" Quincy juga berkata dengan tergesa-gesa. Dia melirik Chuck beberapa kali lagi dan menganggapnya lebih enak dipandang. Ternyata Chuck tidak bangkrut, tetapi mengapa dia tampak begitu dekaden? Baiklah, selama kamu menyukainya. Chuck tidak repot-repot untuk gigih dalam hal ini. Karena kartu ini telah diberikan, tidak baik baginya untuk mengambilnya kembali. Itu hanya akan mempersulit Zelda. Namun, jika orang lain yang berperilaku seperti ini, Chuck tidak akan bersikap sopan. Ayah Quincy menghela napas lega, "Terima kasih. Anda telah memberi saya hadiah yang sangat berharga." "Sama-sama, itu yang harus aku lakukan. Zelda telah membawaku ke perayaan ulang tahunmu, maka sudah sepatutnya aku menyiapkan hadiah yang diinginkan Paman," kata Chuck. Semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa Chuck bermaksud mengatakan bahwa tanpa Zelda, dia tidak akan pernah datang ke sini dan tidak mungkin dia mengirim hadiah seperti itu. Quincy dan ayahnya merasa sedikit malu, tapi dia tetap merasa mulia. Kartu mahal seperti ini akan menguntungkan bisnisnya. Quincy sangat senang karena dia bisa tinggal di kamar presiden setiap hari sekarang. Namun demikian, kerabat lain yang memandang rendah Chuck menjadi iri karena Zelda telah menemukan pacar seperti itu. Zelda juga malu. Dia menatap Chuck. "Ayo semuanya, mari kita duduk. Makanan sudah siap disajikan." Ayah Quincy tiba-tiba berkata. Semua tamu masuk ke dalam rumah. Ayah Quincy bergumam, "Tanyakan Zelda apakah pacarnya punya saudara laki-laki. Kamu juga bisa pergi dan mencari orang seperti pacarmu, aku tidak keberatan." "Ayah, bahkan jika Chuck memiliki saudara laki-laki itu juga kaya. Mengapa dia menganggap orang seperti saya?" Quincy menggelengkan kepalanya. Dia memiliki tubuh yang menakjubkan, tetapi masih ada beberapa perbedaan antara dia dan Zelda. Itu bukan hanya tentang sosoknya tetapi penampilan dan temperamennya juga tidak cocok. Ayahnya menghela nafas. Memang, dengan 3 miliar aset, keluarga mereka benar-benar tidak setingkat Chuck. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak layak. Setelah makan, pesta akan segera berakhir. Ketika mereka sedang makan, banyak tamu datang untuk bersulang dengan Chuck. Chuck hanya bisa menolak dengan sopan karena dia sedang tidak ingin minum. Ketika mereka berjalan keluar rumah, Quincy menyuruh mereka pergi. Dia mengendarai mobil untuk mengirim Chuck dan Zelda pulang. Semua orang juga keluar untuk mengantarnya pergi. "Tuan Lowe, apakah Anda menanyakan bisnis apa yang dia geluti?" Seorang kerabat bertanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi putriku bertanya padanya barusan. "Kurasa dia memiliki alun-alun," jawab ayah Quincy. "Plaza? Plaza apa?" Semua orang penasaran. Ayah Quincy menjawab, "City Square Plaza." Mendengar hal tersebut, kerabat tersebut bingung. "Hei, bukankah City Square Plaza Pak Wendell? Kok bisa?" "Chuck telah membelinya." Ayah Quincy menjawab dengan jelas. Kerabat lainnya tersentak, "Apa? Dia telah membeli alun-alun? Latar belakang ini, wow. Tidak heran dia memiliki kartu emas." "Tuan Lowe, Anda telah memperoleh begitu banyak kemuliaan. Kartu emas ini luar biasa." Ayah Quincy merasa puas saat dia berpikir, memang, dia memberikannya kepadaku sebagai hadiah ulang tahunku. Quincy mengirim Chuck dan Zelda kembali ke gedung mereka. Quincy bergumam, "Chuck, aku minta maaf atas perilaku ayahku hari ini." "Tidak apa-apa. Selama dia bahagia." Chuck mengibaskannya dengan santai. Itu sama sekali tidak masalah baginya seperti di masa lalu. Quincy merasa lega, "Tidak peduli apa, terima kasih."
Ayah saya sangat senang hari ini. Chuck mengangguk dan turun dari mobil, Quincy lalu menarik Zelda yang hendak keluar dari mobil juga. Dia bertanya, apakah dia punya saudara laki-laki? Kurasa dia tidak punya. Kenapa kau bertanya? Zella bingung. Karena Chuck tidak menyebutkannya, itu berarti dia tidak memilikinya. Tidak ada, tidak ada. Quincy tersipu. Zelda turun dari mobil sambil tersenyum. Quincy menatap Chuck beberapa kali lagi dan dengan enggan pergi. Bagaimana perasaanmu sekarang? Zelda bertanya dengan prihatin. Ketika dia melihat bahwa Chuck sedikit lebih santai, dia merasa sedikit lega. Baik, terima kasih. Jawab Chuck. Yvette yang hilang masih menempati hati Chuck. Namun, memang terasa lebih baik untuk keluar dan mengalihkan pikirannya sebentar. Hanya saja Yvette masih hilang. Setelah itu, mereka naik lift ke lantai atas. Chuck sebenarnya ingin kembali ke tempat Yvette, tetapi Susan masih tinggal di sana, jadi tidak nyaman baginya untuk pergi ke sana sendirian. Dia hanya bisa tinggal di rumahnya sendiri. Untungnya, bibi Logan masih ada beberapa hari ini. Ketika lift tiba di lantai, Zelda menggigit bibirnya dan berkata, Chuck, maukah kamu masuk rumahku? Mendengar ini, Chuck menoleh dan tercengang. Di sebuah ruangan, Yvette dikurung. Dia meringkuk tubuhnya, gemetar di sudut. Dia lelah dan lapar, tapi dia tidak bisa keluar. Ada seseorang yang datang untuk memukulinya setiap hari, dan itu adalah pemukulan yang sengit. Dia hanya membawa satu senjata, belati. Dia telah disiksa melebihi kata-kata. Dia menyesal keluar dari hotel setelah dia menerima telepon. Hubby, aku sangat merindukanmu. Kau akan mengajakku bertemu dengan siapa? Air mata Yvette mengalir di pipinya saat dia terisak. Saat itu, pintu dibuka dan pria itu masuk sekali lagi. Yvette menyeka air matanya dengan dingin dan berdiri dari sudut. Ekspresinya dingin dan menakutkan. Orang ini telah menyiksanya selama lebih dari 10 hari. Dia sangat membenci orang ini. Dia tidak takut. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematiannya. Namun, dia tidak akan menyerah. Biarkan aku keluar. Yvette memegang belati di tangannya, dan dia mencoba yang terbaik untuk memegangnya erat-erat. Jika kamu mengalahkanku, kamu bisa keluar. Jika kamu tidak bisa menang, kamu akan dikurung di sini selama sisa hidupmu. Ayo lakukan. Pria itu datang. Mata Yvette acuh tak acuh. Dia mengambil tindakan dalam sekejap, tetapi pria itu dengan mudah meraih tangannya. Terlalu lemah, kamu terlalu lemah. Pria itu mendorong Yvette pergi dengan jijik. Yvette jatuh ke tanah. Itu sangat menyakitkan, tetapi matanya menjadi lebih dingin. Biarkan aku keluar. Aku ingin melihat suamiku, aku ingin. Dia bukan suamimu, dia musuhmu. Ayo lagi. Pria itu berkata dengan dingin. Kemudian, Yvette jatuh ke tanah lagi setelah dia menyerang lagi, dan ada lebih banyak rasa dingin di matanya. Tidak ada gunanya baginya untuk maju. Adegan ini dipantau oleh seorang penatua melalui layar monitor. Tuan tua, bukankah ini terlalu kejam untuk Nona? Seseorang di sebelahnya bertanya dengan hati-hati. Tidak, jika kita tidak kejam sekarang, dia akan menghadapi hal-hal yang lebih kejam di masa depan. Bagaimana dia bisa membunuh Karen Lee hanya dengan kemampuan yang dia miliki sekarang? Bagaimana dia bisa membunuh orang itu? Dia bahkan tidak bisa membunuhnya. Kalahkan orang biasa sekarang. Terlalu lemah. Dia setidaknya harus bisa mengalahkan seorang veteran dengan pelatihan 3-5 tahun. Kata lelaki tua itu dengan suara yang menyakitkan tapi tak berdaya. Apakah ini akan berhasil? Apakah mungkin baginya untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras seperti itu? Orang itu bertanya lagi. Itu mungkin. Kalau tidak, dia tidak cocok menjadi cucuku. Putraku adalah master seni bela diri kelas 1. Dia akan mewarisi ketampilan darinya, dia akan. Saat dia berbicara, mata lelaki tua itu cerah. Tubuh Yvette ditendang ke tanah. Dia memegang perutnya di mana dia menerima pukulan dan hampir pingsan. Ada apa? Apakah hanya keterampilan sampah seperti itu yang kamu miliki? Apakah kamu masih berpikir untuk keluar dari sini dengan kemampuanmu itu? Jangan pikirkan itu, kamu akan dikurung di sini selama sisa hidupmu. Sampah. Pria itu mencibir dan menambahkan, besok, jika kamu masih tidak bisa mengalahkanku, aku akan memberimu pelajaran. Sekarang, makan ini. Dia berjalan keluar sambil melemparkan roti kotor, dan roti itu mendarat di depan Yvette. Dia menatap roti itu. Menghadapi siksaan barusan, dia tidak meneteskan air mata, tapi sekarang, air matanya tumpah. Dia mengambil roti kotor dan rasa lapar yang dideritanya selama beberapa hari terakhir membuatnya menelannya. Hubby, aku belum mati, tolong tunggu aku. Aku bersumpah aku akan pergi dari sini. Bab 268. Chuck kembali ke rumahnya. Dia tidak tertarik dengan undangan Zelda tadi. Yvette belum kembali, karena itu dia tidak punya ide lain. Bahkan jika ada, itu hanya akan menjadi cara untuk meringankan kebutuhannya.
Bagaimana bisa Chuck menggunakan Zelda untuk kebutuhannya? Jadi, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia merasa kasihan pada Zelda. Terlebih lagi, tidak baik jika Bibi Logan melihat mereka. Chuck menghela nafas dan melihat Willa duduk di sofa dengan senyum di wajahnya. Bibi Logan. Panggilnya. Setelah menghirup udara segar, apakah kamu merasa lebih baik? Willa berdiri dan bertanya sambil tersenyum. Chuck telah dalam keadaan dekaden baru-baru ini dan itu menyakitkan baginya untuk melihatnya seperti itu, tetapi dia sudah meluncurkan semua koneksi yang dia miliki untuk menemukan Yvette. Meskipun demikian, tidak ada petunjuk untuk saat ini. Yvette disembunyikan dengan baik, tetapi Willa tahu bahwa dia pasti masih hidup. Hanya masalah waktu sebelum dia ditemukan. Jauh lebih baik. Terima kasih atas perhatianmu, Bibi Logan. Chuck merasa bersalah. Selama berhari-hari, dia tidak mengajak Bibi Logan berkeliling. Mengapa anak ini begitu sopan? Willa tersenyum dan menyentuh rambut Chuck. Dia memandang Chuck seolah-olah dia masih kecil dan berpikir, Chucky benar-benar tidak bersalah. Bibi Logan, kamu akan segera kembali, kan? Chuck terkejut karena dia melihat koper Willa di dekat pintu. Ya, Suster Karen meneleponku. Dia berkata bahwa dia akan membawamu ke suatu tempat besok dan mulai mengajarimu keterampilan bertarung. Aku akan kembali saat itu, kata Willa. Chuck menghela nafas. Ibunya sudah menyebutkannya sejak minggu sebelumnya. Namun, Chuck tidak dalam mood dan telah mendorongnya sampai sekarang. Mungkin ibunya cemas, jadi dia mengambil beberapa tindakan paksa. Sekarang, Chuck enggan berpisah dengan Willa. Selama periode waktu ini, Willa telah merawatnya dan Chuck sudah terbiasa. Ya. Willa mengangguk. Awalnya, Chuck merasa bersalah. Tentu saja, dia malu meminta Willa untuk tinggal. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan untuk menahan Willa. Bibi Logan, aku akan merindukanmu. Juga, hati-hati dalam perjalanan pulang. Dia tertegun sejenak dan kemudian dia terkekeh, ya, saya akan melakukannya. Hubungi saya jika Anda merindukan saya, mengerti? Saya bisa datang kepada Anda, atau Anda bisa datang ke Central City. Baik. Chuck dengan enggan melepaskannya. Bahkan, dia ingin memeluknya lebih lama karena rasanya luar biasa memeluknya seperti ini. Namun, jika dia terus memeluknya, Bibi Logan akan marah. Bibi Logan, aku akan mengirimmu ke bandara. Baik. Willa tersenyum. Dia ingin mengambil barang bawaannya, tetapi Chuck tidak tega membiarkannya membawanya sendiri. Dia bergegas dan mengambil barang bawaan untuk Willa, dan Willa tersenyum lebih indah. Dia memuji dalam hati, Chucky, kamu benar-benar perhatian. Chuck dan Willa pergi. Dalam beberapa hari terakhir, dia tidak berhasil membeli mobil baru, juga tidak memperbaiki mobil sport yang rusak. Dia sedang tidak ingin melakukannya karena hilangnya Yvette telah mengacaukan semua rencananya. Setelah memasukkan barang bawaan ke dalam mobil, Chuck mengantar Willa ke bandara. Ketika mereka tiba di bandara, Chuck keluar dengan barang bawaannya dan dengan enggan memperhatikan saat Willa memasuki lorong khusus. Willa memiliki pesawat pribadi, jadi tentu saja, dia akan kembali dengan menaiki pesawat pribadinya. Melihat Willa pergi dan kaki indahnya menghilang dari pandangan, Chuck menghela napas, berbalik dan kembali ke mobilnya. Dia harus bertemu ibunya keesokan harinya, maka dia harus membuat beberapa pengaturan dan memberitahu Yolanda sebelumnya. Dia mengira dia tidak akan keluar terlalu lama karena sekolah akan dimulai sekitar 20 hari lagi. Willa berbalik dan menjawab panggilan telepon sambil tersenyum. Itu dari Karen. Bagaimana? Apakah Anda merasakan sesuatu terhadap Chucky? Tanya Karin. Dia sedikit gugup. Bagaimanapun, baik Willa dan Chuck telah tinggal di rumah selama lebih dari 10 hari. Akan lebih baik jika mereka melakukan sesuatu bersama-sama, tetapi menurut Karen itu sangat tidak mungkin. Pertama-tama, dia tahu karakter Willa. Willa sangat disiplin dan tidak akan melakukan hal semacam itu. Chucky terlalu muda, jadi tidak. Jawab Willa. Dia menatap dengan senyum yang lebih lebar saat Chuck masuk ke mobilnya. Baik. Karen pasti kecewa. Apakah kamu punya berita tentang Yvette? Willa melihat Chuck pergi. Dia melewati lorong dan pergi menuju pesawat pribadinya. Tidak. Kurasa Yvette sudah lama menghilang, dia pasti sedang berlatih. Aku sudah melihat kekuatan fisiknya. Dia sangat berbakat, tapi dia tidak memiliki mentor untuk membimbingnya dan memanfaatkan bakatnya. Kata Karen melalui telepon. Jadi, itu sebabnya kamu terburu-buru menyuruh Chucky belajar bertarung? Willa bertanya. Ya, aku khawatir ketika Chucky melihatnya lagi, Yvette sudah menjadi master seni bela diri. Jika Chucky, dengan kepribadiannya yang lembut, tidak setara dengannya ketika saatnya tiba, bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Karen cemas memikirkannya. Inilah yang dia khawatirkan. Sudah lebih dari 10 hari, dan Yvette terlalu tersembunyi. Dia pasti dalam pelatihan rahasia. Oke, ajari Chucky keterampilan sesegera mungkin. Aku khawatir dia tidak akan menjadi lawan Yvette saat itu.
Willa menghentikan langkahnya dan melihat ke arah gerbang bandara lagi. Sayangnya, Chuck sudah pergi. Ya, tapi kau tampaknya sangat peduli pada putraku. Kekhawatiran semacam ini sepertinya tidak tepat. Karen tersenyum. Willa sedikit malu dan berkata, Kakak Karen, kamu salah paham. Bukankah normal bagiku untuk peduli pada Chucky? Aku melihatnya sebagai seorang anak. Dia menatap pintu masuk dan berpikir, mengapa Chucky pergi begitu cepat? Ketika Chuck tiba di alun-alun, dia menyerahkan beberapa hal kepada Yolanda dan memberitahunya bahwa dia harus pergi sebentar. Yolanda terkejut, mau kemana? Saya akan pergi ke suatu tempat untuk memperkuat diri, anggap ini sebagai studi lebih lanjut. Ini kartu saya. Ada sekitar 900 juta dolar di dalamnya. Anda harus bergegas dengan proyek itu. Saya harap saya dapat melihat hasil yang baik ketika saya kembali. Chuck mengeluarkan kartu itu. Selama lebih dari 10 hari, Yolanda telah bekerja keras setiap hari. Dia berusaha keras dan dia yakin itu akan segera membuahkan hasil. Yolanda terkejut, kamu memberiku begitu banyak uang, tidakkah kamu takut aku akan melarikan diri dengannya? Tidak, kamu telah menjual dirimu kepadaku. Chuck bercanda. Yolanda tersipu dan mengangguk, ya, aku akan mencoba yang terbaik. Chuck merasa lega. Dia harus kembali dan tidur nyenyak. Kemudian, dia akan belajar bagaimana bertarung dengan ibunya pada hari berikutnya untuk melatih dirinya sendiri. Mau kemana, Chuck? Lara, yang datang untuk mencari Yolanda, bertanya dengan cemas. Dia tidak melihat Chuck baru-baru ini. Dia berpikir bahwa sesuatu telah terjadi padanya. Ketika dia masuk, dia mendengar bahwa Chuck akan pergi. Beraninya kau datang menemuiku? Chuck mengerutkan kening. Itu semua karena ocehannya yang membuat Yvette tahu bahwa alun-alun itu miliknya. Kalau tidak, dia tidak akan berkencan dengan Yvette hari itu. Dan jika dia tidur dengan Yvette di pelukannya malam itu, Yvette tidak akan hilang. Aku. Lara panik. Apakah Chuck mengetahui tentang insiden narkoba tempo hari? Kamu benar-benar memiliki mulut yang besar. Siapa yang menyuruhmu menyebarkannya? Chuck menatapnya. Aku tidak mengatakan apa-apa, apa yang aku katakan? Lara menghela napas lega ketika menyadari bahwa Chuck sedang membicarakan masalah lain, tetapi kemudian dia merasa bersalah lagi. Jika Anda terus berbicara omong kosong, saya akan menyebarkan telanjang Anda. Apakah Anda mendengar saya? Kata Chuck dengan dingin. Lara merasa sangat bersalah sehingga dia menangis. Apa yang saya katakan? Chuck mengabaikannya dan langsung pergi. Lara mengejarnya, Chuck, aku tidak menyebarkan apa-apa. Kau takut aku akan membocorkan telanjangmu, bukan? Chuck berbalik dan memelototinya. Silakan dan bocorkan, tapi aku tidak mengatakan apa-apa, aku bersumpah. Lara menangis sedih. Chuck mengerutkan kening. Itu bukan dia? Chuck berjalan ke arahnya dan bertanya, apakah kamu memberitahu Yvette bahwa alun-alun itu milikku? Saya tidak. Mengapa saya berani mengatakan itu? Lara menggelengkan kepalanya dan menangis terseduh-seduh. Chuck melihat keluhannya dan menjadi tidak sabar, jangan menangis. Tidak apa-apa jika itu bukan kamu. Jika bukan Lara, siapa yang bisa menyebarkannya? Yolanda dan Zelda tidak akan mengatakannya. Lalu, siapa itu? Lara menyeka air matanya dan menangis lebih keras, jangan menuduhku begitu saja. Ya, maafkan aku. Apakah kamu tidak ada hubungannya dengan Yolanda? Silakan. Chuck berkata dan berbalik untuk pergi. Tapi ketika dia mendengar tangisan Lara. Chuck tidak berdaya, maaf. Apalagi yang kamu inginkan? Jika kamu menangis lagi, aku akan membocorkan telanjangmu. Lara sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya dengan tergesa-gesa dan merasa bersalah, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Aku tidak akan menangis lagi. Baiklah, pergi dan temukan Yolanda. Ada yang harus aku lakukan. Chuck lalu pergi. Kemana kamu pergi? Lara mengejarnya. Itu bukan urusanmu. Chuck masuk ke dalam lift dan kembali menatap Lara. Air matanya mulai mengalir lagi. Chuck merasa tidak berdaya. Kemudian, dia tiba-tiba melihat Queenie menatap kosong ke udara seolah dia sedang sibuk. Bingung, dia keluar dari lift dan berjalan ke sisi Queenie, bertanya. Ratu, apa yang kamu pikirkan? Ah. Queenie terkejut. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Chuck, dia menghela nafas lega, tetapi dia menundukkan kepalanya. Chuck merasa malu karena mengejutkannya, dia berkata, Queenie, aku akan bepergian. Jaga dirimu baik-baik selama periode ini. Queenie bertanya, Chuck, kamu mau kemana? Aku akan pergi ke suatu tempat. Apakah kamu baik-baik saja? Apa terjadi sesuatu? Katakan padaku, jawab Chuck samar dan bertanya dengan khawatir. Dia memiliki perasaan dan rasa bersalah yang berbeda terhadap Queenie. Chuck, itu tidak datang bulan ini. Queenie tergagap dalam bisikan. Chuck bertanya dengan bingung, apa yang tidak datang?
Queenia menundukkan kepalanya lebih jauh dan bergumam, saya menstruasi. Chuck tertegun sejenak, tetapi ketika dia memikirkan apa yang dia maksud, dia sangat terkejut. Apakah kamu mengatakan kamu hamil?